Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linguna latai salam sahujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasarga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tinggang Production. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pasti masyarakat Kalimantan Tengah tidak asing dengan beliau, apalagi yang pernah tes CPNS bersama-sama dengan dia, karena dia adalah orang yang tidak asing lagi bagi kita. Selamat malam Kak Arbendi, apa kabar pada malam hari ini? Selamat malam dan kabar saya luar biasa. Wah, ini suara Kak Arbendi malam hari ini seperti penyiar radio. Tapi yang kita bahas hari ini bukan mengenai siaran radio ya. Baik. Kita akan membahas sesuatu yang sangat booming akhir-akhir ini, karena semua orang berharap mendapatkan itu. Iya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah trik sukses lulus CPNS. Wah, luar biasa, mantap. Iya. Saya sengaja mengundang Anda terkait ini karena Anda adalah salah satu peserta, bukan salah satu ya, memang peserta yang dengan nilai tertinggi pada saat tes CPNS di tahun 2018. Boleh cerita tentang pengalaman yang luar biasa pada tahun itu? Waduh, ini kalau tertinggi sih saya kurang mengikuti betul karena saya nggak terlalu fokus ke situ saat itu. Yang penting lolos. Gitu. Jadi saat itu kita tes. Karena saya nggak salah itu 300 orang kami satu ruangan di sesi itu. Kebetulan saya sesi dari pukul 14 sampai pukul 16 itu sesi saya. Setelah itu kan ada sesi terakhir lagi. Kami 300 orang dan kebetulan yang kami di satu instansi yang melamar itu kan 58 orang. 58 orang yang dicari satu orang. Ketika selesai. Jadi sebenarnya ketika tes itu saya tidak berani untuk mengklik selesai. Lumayan juga ya, beban mentalnya itu luar biasa juga gitu. Jadi ketika tes itu saya tidak berani mengklik tombol selesai meskipun saya sudah selesai. Jadi saya tunggu biar waktu yang menyelesaikannya gitu. Jadi ketika waktu selesai kan langsung keluar nilai karena sistem CAT itu luar biasanya sistem sekarang, jadi nggak bisa kong kali kong. Jadi langsung keluar nilai, saya lihat wah ini benar nih, saya nggak salah nih gitu kan. Ini lolos. Saya perhatikan lagi, iya nih lolos gitu kan. Jadi keluar orang rata-rata ribut. Sesi ini cuma 2 orang yang lolos. Wah siapa nih gitu kan? Siapa mas? Saya tanya. Ini si Mbak Yayu dengan Arbendi. Oh iya ya gitu. Mas siapa? Enggak. Saya cuma numpang lihat gitu. Jadi mereka ternyata ngomongnya ini orang lolos dengan orangnya yang lolosnya langsung gitu. Iya. Cuma sebenarnya saya nggak, ini biar orang nggak kenal dengan saya, makanya waktu wartawan nyari kan saya ini yang lolos mana, oh sana orangnya gitu, padahal nanya sama saya sendiri itu. Jadi kami 2 Mbak Yayu, teman saya juga di Primagama saat itu, dia di bidang matematika, dan 58 orang yang di instansi saya, kebetulan kami kan di sesi yang sama, itu saya lolos sendiri. Jadi saya merasa damai untuk menghadapi SKB. Tidak ada beban lagi karena pasti saya sendiri kan. Dan dari sekian banyak yang di Pemko kami yang ikut tes ribuan lah gitu kan, yang lolos passing grade itu SKD zaman kami itu hanya 11 kalau saya nggak salah. Hanya 11 orang atau berapa gitu. Tapi nggak sampai 20 yang lolos SKD passing grade-nya murni. Luar biasa ya. Iya. Itu kalau sekota Palangkaraya 300 orang.
Enggak, yang 300 orang tuh yang sesinya saya. Oh, sesinya. Iya, yang sesinya saya aja itu. Kalau sekota Palangkaraya itu lebih 3.000, kalau paling enggak 3.000 lah saat itu. Wah, luar biasa. Apalagi kalau digabung dengan secara nasional ya. Iya, sekalteng saja gitu. Kalau sekalteng saja udah itu luar biasa, banyak yang daftar gitu kan. Sudah 3.000-an. 3.000-an tuh untuk satu kota. Oh, satu kota ya. Iya, belum yang untuk Berarti Kalteng beda lagi begitu beda ya? lagi karena dia kan ada formasi untuk provinsi, kemudian ada formasi untuk kabupaten kota. Gitu. Jadi untuk kota aja, kota Palangkaraya aja sekitar segitu. Berarti kalau ditambah Kalteng, ditambah lagi kabupaten kota di Kalteng, nah itu lebih banyak lagi. Dan pesertanya kan bukan hanya dari satu daerah, dari mana saja boleh mendaftar. Karena ASN itu kan nanti dia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu untuk menjadi ASN. Jadi kita nggak masalah dia dari mana saja, lulusan mana saja. Dan yang formasi yang sama dengan saya itu banyak lulusan sana sini, bukan hanya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, ada semua. Yang formasi yang sama dengan saya di instansi yang sama saat itu. Luar biasa ya. Nah, tahapan-tahapannya ketika tes CPNS itu apa? Tahapannya kan pertama pasti seleksi berkas ya. Kita membuat akun seleksi berkas. Lolos seleksi berkas itu kita menuju ke seleksi kompetensi dasar. Itu ada 3 tes di situ. Ada passing grade-nya masing-masing. Kalau lolos di seleksi kompetensi dasar, kita lanjut ke seleksi kompetensi bidang sesuai dengan bidang jurusan kita. Kalau saya kan pengajar bahasa Indonesia. Jadi kalau di SKB, di seleksi kompetensi bidang itu saya 30%-nya pedagogi, sisanya adalah tentang bidang bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau SKD itu yang sama semuanya. Di seleksi kompetensi dasar itu sama semua dia. Dari seluruh bidang, apa yang dites kan sama. Dan ini penentu. Kalau lolos ke SKD, berarti kita siap bertarung di SKB untuk memperebutkan formasi. Kalau nggak lolos di SKD, selesai, tamat. Makanya waktu saya lolos sendiri SKD, ya udah damai sentosa pikiran. Makanya waktu SKB, kalau saya nggak salah hanya 15 menit atau pokoknya nggak sampai 20 menit saya di ruang tes. Karena saat itu kan saya batuk-batuk, tapi bukan corona, itu jauh sebelum corona kan itu. Karena tahun 2018. Iya, 2018, SKB-nya Desember 2018. Saya batuk-batuk kan kasihan, untuk peserta tes yang lain akan terganggu sekali dengan saya. Jadi sekitar 15-an menit saya di dalam, selesaikan SKB saya nilainya sekitar 400 berapa itu. Jadi sekitar 80-an soal yang benar, saya langsung keluar. Karena tanpa beban sudah, dan memang saya udah belajarnya udah lama juga gitu. Apalagi bidang kan memang kita kuliahnya memang bidang itu gitu. Iya. Luar biasa memang Anda. Nah, kalau seleksi CPNS sama tidak dengan seleksi untuk TNI, Polri atau kedinasan yang lain? Ada materinya yang sama sebenarnya. Kalau seleksi CPNS itu yang hampir sama itu di seleksi kompetisi dasarnya dengan kalau seleksi kedinasan, sekolah kedinasan sama ya dengan CPNS. Karena sekolah kedinasan kan kalau dia lolos kan jadi CPNS. Misalkan IPDN, kemudian STAN, mereka kan jadi CPNS. Cuma masa CPNS-nya selama pendidikan. Dan nanti keluarnya kalau lulus baru PNS. Kalau kita yang CPNS biasa kan sekolah dulu, baru kita ikut tes CPNS, lolos selama 1 tahun masa CPNS, baru prajabatan. Kalau lulus baru kita diangkat menjadi PNS gitu. Materinya ada yang sama. Kalau kedinasan tadi sama. Kalau untuk TNI Polri, karena saya kan juga ngajar untuk persiapan TNI Polri, itu yang sama itu sebenarnya kalau di wawasan kebangsaan akan sama. Karena kalau di di Polri ya, saya paling menguasai juga di Polri. Dia kan yang tes tertulis itu ada psikotes, kemudian ada tes akademik yang biasanya kita siapkan. Kalau di psikotes itu di tes kecerdasan itu sama dengan materi TIU, tes inteligensi umum di tes CPNS. Materinya sama. Kemudian untuk
tes kepribadian di psikotes itu sama dengan TKP atau tes kepribadian di CPNS. Sedangkan tes wawasan kebangsaan untuk yang di CPNS itu keluar di akademik TNI Polri. Kan kalau akademik itu kalau Akpol atau Akmil itu ada wawasan kebangsaan, kemudian ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini termasuk undang-undang kepolisian atau undang-undang TNI. Kalau untuk Bintara dan Tamtama dia nggak ada bahasa Indonesia. Tapi kalau Akpol wajib ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, wawasan kebangsaan dengan pengetahuan umum. Jadi hampir keterkaitan materinya gitu. Berarti yang paling biasa, maksudnya yang paling sering dikeluarkan di dalam CPNS itu materinya memang yang begitu ya? Ya kalau di CPNS kan ada tiga bidang. Ada tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu ada 2 kategori. Bahasa Indonesia 30%, kemudian sisanya adalah tentang 4 pilar kebangsaan dan lain-lain mengenai wawasan kebangsaan. Itu ada 30 soal. Berarti bahasa Indonesianya kalau 30% sekitar 9 soal. Sisanya nanti wawasan kebangsaan. Kemudian di TIU, tes inteligensia umum, itu ada 35 soal. Ada 3 bidang di situ. 15 soal itu bahasa Indonesia. Beda antara bahasa Indonesia TIU dan TWK, nanti kita akan uraikan satu-satu. Kemudian ada matematika dan yang 15 soal matematika, kemudian 5 soal itu figura. Kemudian sisanya adalah tes kepribadian. Kalau zaman saya itu tes kepribadiannya adalah ada 35 soal. Sedangkan kalau sekarang karena mengikuti isu, karena ditambah tentang anti radikalisme, jadi 45 soal kalau saya nggak salah. Dan di zaman saya kan itu 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Kalau yang tahun ini, kalau saya lihat itu 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Dan ini wajib diketahui oleh para peserta tes CPNS. Karena untuk manajemen waktu dalam mengerjakan soal itu sangat penting. Nanti bagaimana strateginya akan kita uraikan benar. Gitu. Barangkali perlu Kak Arben dijelaskan dulu apa sih TWK, kemudian TIU atau TIU begitu ya. Iya. Kemudian TKP itu apa sih? Kalau secara umum ya, TWK itu kan tes wawasan kebangsaan. Bagaimana pemahaman kita tentang nilai-nilai kebangsaan itu. Nah, di tes wawasan kebangsaan tadi seperti yang saya bilang itu ada 2. 30%-nya adalah bahasa Indonesia. Kemudian 70%-nya yang dikeluarkan memang tentang paling dasar itu adalah 4 pilar kebangsaan. Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang satunya, saya lupa 4 pilar kebangsaan Pancasila ya kalau nggak salah. Itu jadi 4 pilar kebangsaan itu dan ini mengikuti isu sebenarnya. Kalau saya lihat mengikuti isu juga. Kalau zaman saya karena isu saat itu kan 2017 ke 2018 kan lagi marak-maraknya kasus penistaan agama. Jadi saya menebaknya ini jangan-jangan lebih ke pemahaman nilai-nilai Pancasila P4. Pengamalan, penghayatan dan pengamalan. Iya, pengamalan Pancasila ya P4. Dan ternyata itu terbukti zaman saya tes gitu. Saya mempelajari isu-isu karena untuk CPNS sekolah kedinasan TNI Polri sebenarnya sebelum saya ikut tes saya udah memberikan pengajaran itu kepada orang lain gitu. Nah itu kewawasan kebangsaan itu yang dikeluarkan. Kalau tes inteligensia umum tadi kan ada 3, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada figura. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di wawasan kebangsaan itu tentang pemahaman bacaan dan bahasa Indonesia umum. Kalau di dalam TIU itu ada sinonim, antonim, analogi, pengelompokan kata, penalaran analitis, dan penalaran logis. Kemudian matematikanya ada deret, ada aritmatika, kemudian ada aljabar, kemudian figura. Kalau tentang bayang-bayang cermin ada tidak? Bayang cermin ya di figura.
Figuran. Iya, 5 soal biasanya. Wah, saya paling stres kalau soal yang begitu. Itu mudah aja kalau kita tahu triknya sebenarnya. Perlu ajari saya berarti Iya. itu nanti. Lalu yang ketiga kan TKP, tes kepribadian. Kalau tes kepribadian itu kan bagaimana menilai pribadi seseorang. Itu ada standarnya. Dan kalau zaman saya kan passing grade-nya cukup tinggi, yaitu 143. Sedangkan nilai maksimal 175. Artinya kita minimal harus mendapat nilai itu rata-rata 5. Artinya nilai tertinggi. Karena kalau di TKP kan tidak ada jawaban benar dan salah. Iya. Yang ada kan jawaban terbaik dan kurang baik. Makanya poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau zaman saya tes itu ya wajib rata-rata 5. Kalau nggak lolos. Gitu. Saya saat itu rasanya 153 yang saya dapatkan TKP. Tinggi. Ya lumayan tinggi. Lumayan membanggakan nilai. Iya. Nah, bagaimana sih sebenarnya secara spesifik mengerjakan soal TWK? Iya, kalau TWK itu ada 2 kategori, 30%-nya bahasa Indonesia, sisanya wawasan kebangsaan. Kita ke bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia itu umum dikeluarkan adalah tentang pemahaman wacana dan tentang kalimat. Ada tentang tono dan tini tidak? Kan kadang-kadang ada soal yang lucu. Ada yang lucu tidak soalnya? Soalnya rata-rata serius dan bikin serius, tegang. ya. Bikin tegang kenapa? Karena waktu itu saya mengerjakan soal TWK wacananya 3 kali scroll komputer. Itu kan banyak sekali. Kalau kita hitung ke kertas A4 itu kemungkinan sekitar 2 lembar tuh. Yang ditanya adalah inti teks tersebut adalah ini kan momok. Iya. Kalau ditanya ide pokok, topik, gagasan pokok, pikiran utama. Enaknya carinya di awal paragraf. Ini kan jadi momok. Momok bagi orang ini teksnya panjang. Kalau kita ngikut teori yang benar, bagaimana sih cara kan topik, ide pokok, pikiran utama, pokok pikiran ini kan pengertiannya adalah inti dari suatu teks. Artinya teks itu begitu panjang, intinya apa sih yang dibicarakan? Nah, teori yang benar adalah kita harus baca secara intensif teks itu untuk memahami maksud teks tersebut. Cuma yang kita sadari adalah ini tes. Iya, tidak mungkin. Iya, Cukup waktu. Waktu terbatas. Makanya saya selalu ngajarkan begini. Karena yang saya pahami, pola berpikir manusia itu ada 2. Dari hal umum ke khusus, dia jelaskan umum dulu baru khusus, atau dia jelaskan dulu spesifik baru ke umum. Makanya kalau kita di bahasa Indonesia ada namanya paragraf deduktif atau pola pengembangan deduktif dan pola pengembangan induktif. Nah, kenapa sih kita bisa sebutkan begitu? Ya, saya pahami pengertian paragraf itu apa. Kalau sederhana kan paragraf itu terdiri di 1 kalimat utama dan minimal 1 kalimat penjelas. Jadi bukan harus 7 baris, 8 baris, nggak penting lah itu. Pentingnya kan yang paling penting itu ada 1 kalimat utama dan minimal 1, boleh lebih kalimat penjelas. Kalimat utama apa sih? Inti dari paragraf itu. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penerangan atau penjelasan dari kalimat utama. Berarti ide pokok itu bisa kita pahami dengan menemukan kalimat utama. Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Gampang sebenarnya dengan anak-anak, dengan orang yang belajar. Bisa di awal atau di akhir. Lah ini pusing lagi nih. Ini awal apa akhir lagi ya gitu kan. Jadi kalau di soal tes yang saya pelajari, paling pertama lihat dulu kalimat terakhir. Di kalimat terakhir biasanya kalimat utama berada di kalimat terakhir akan ditandai dengan kata-kata penyimpulan awalnya. Jadi, oleh karena itu, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut. Kalau ada ini, udah baca itu aja, itu udah ide pokoknya. Kalau nggak ada, udah baca aja kalimat paling awal. Itu ide pokoknya. Makanya saya kalau ada soal tentang ide pokok, topik, pikiran utama, saya nggak pernah baca teks. Kalau untuk tes, ya gitu. Kalau untuk tes, dan ini udah berlaku untuk ribuan soal saya coba. Itu untuk masalah kalimat utama dulu.
Kemudian yang jadi momok juga adalah kesalahan kalimat. Ada beberapa penyebab kesalahan kalimat yang umum dikeluarkan di dalam tes. Yang pertama adalah kesalahan tanda baca. Yang kedua kesalahan ejaan. Yang ketiga itu adalah kesalahan pembentukan kata. Keempat itu kalimat efektif dan tidak efektif. Dan yang kelima itu masalah kalimat ambigu. Kalau kesalahan strukturnya jarang. Jadi kelima ini yang sering dikeluarkan. Ini kan juga memusingkan secara teorinya bagi orang yang tidak mempelajari bidang bahasa. Makanya saya selalu mengajarkan bagaimana cara yang mudah untuk memahami. Bagaimana kita tahu kalimat itu efektif atau tidak efektif? Gampangnya gini, ada kata yang bisa kita buang tidak merubah makna. Contoh, ayah akan pergi ke Jakarta, itu sudah efektif. Tapi ayah sedang pergi ke Jakarta tidak efektif. Coba kita buang kata sedang. Ayah pergi ke Jakarta, artinya sedang melakukan kepergian ke Jakarta. Kan sama dengan ayah sedang pergi ke Jakarta. Gitu. Jadi buang, ada kata yang bisa dibuang, tidak merubah makna berarti tidak efektif. Kedua, pembentukan kata. Biasanya kan yang paling sering dikeluar di soal itu tentang kesejajaran. Misalkan, gadis cantik itu begitu mempesona. Itu kan salah. Salahnya di mana? Salahnya pada kata mempesona. Kata dasarnya kan pesona. Me ditambah pukul, memukul. Me ditambah palu, memalu. Me ditambah pakai, memakai. Berarti me ditambah pesona, memesona. Tapi kita mindset sudah terbangun, ini mempesona. Mempedulikan. Padahal memedulikan. Kata dasarnya peduli. Gitu. Ini yang sering dikeluarkan. Kalau kesalahan ejaan biasanya aktivitas menggunakan F. Seharusnya kan pakai V karena dari activity menjadi aktivitas. Kenapa aktif pakai F? Karena katanya kita tidak punya huruf berakhir huruf V gitu kan. Atau umumnya orang nyebutnya V gitu. Terserah lah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan V gitu. Kemudian juga yang sering ini masalah kata legalisir. Itu salah. Dan kita banyak mengikuti itu kan harus dilegalisir. Kan dari legalization, legalisasi, legal. Jadi bukan legalisir. Makanya kalau kita jawab legalisir pasti salah di soal tes. Itu yang umum dikeluarkan gitu kan kalau untuk bahasa Indonesia. Sisanya adalah wawasan kebangsaan, undang-undang biasa paling banyak dikeluarkan itu tentang amandemen. Kemudian pasal-pasal yang penting, pasal-pasal penting itu masalah satu, bentuk negara. Indonesia berbentuk negara kesatuan itu di pasal berapa? Kemudian tentang kesejahteraan masyarakat, perlindungan HAM, tentang kebebasan beragama, tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang sama. Ini yang biasa sering dikeluarkan kalau untuk undang-undang selain yang amandemen. Amandemen kita kan amandemen seingat saya tuh 99, 2000, 2001. 3 kali amandemen. Bagaimana sih cara mengingat amandemen? Itu kan pasal yang di amandemen itu kan cukup banyak. Kuncinya lihat 2 pasal terakhir. Yang berbeda tiap tahun itu di 2 pasal terakhir. Amandemen tahun 99 dengan amandemen di 2000, amandemen di 2001 hanya 2 pasal terakhir yang berbeda. Pasal yang di depannya itu sama yang di amandemen. Jadi yang saya ingat biasanya hanya 2 pasal terakhir ini saja. Karena itu kunci membedakannya. Mana yang di amandemen. Itu undang-undang. Kemudian kalau Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu lebih ke pengamalan penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan wawasan kebangsaan mungkin kemarin kita sempat viral tentang tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Pilih agama atau Pancasila. Protes loh, ini mempertentangkan agama dan lain sebagainya. Tidak. Kita harus menyadari sesuatu. Anda mau jadi apa? Menjadi aparatur sipil negara. Ideologi tertinggi aparatur sipil negara adalah ideologi bangsa. Ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Karena di dalam Pancasila termuat
agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang harus diingat, Indonesia ini adalah negara beragama, bukan negara agama. Negara beragama. Negara beragama artinya negara yang mengakui keberadaan agama dan mewajibkan seluruh penduduknya memiliki agama. Agama di Indonesia kan ada 7. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Penghayatan Nusantara. Penghayatan Nusantara sekarang diakui sebagai kepercayaan, sebagai agama. Makanya orang ribut masalah mengakui agama Bahai, mengucapkan selamat untuk agama Bahai. Karena mengakui Penghayatan Nusantara. Ada Wiwitan, ada Kejawen. Termasuk meskipun sekarang kan di Kalimantan kan Keharingan masuk dalam Hindu. Itu bentuk Penghayatan Nusantara dan diakui oleh negara. Gitu. Kita harus ingat kita negara beragama, bukan negara agama. Dan ketika Anda menjadi aparatur sipil negara, Pancasila di atas segala-galanya. Dan kehidupan kita harus sesuai dengan Pancasila. Wawasan kebangsaan akan berkaitan di situ. Bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Kalau saya nggak salah dulu zaman SD itu wajib menghafal 40 butir-butir Pancasila. Kalau zaman saya 36. 36 butir-butir Iya, Pancasila. kemudian kan ada tambahan lagi. Barangkali. Lalu sekarang kan setelah saya habis dari SD itu sudah nggak ada lagi. Kan dulu wajib hafal tuh. Nah, itu yang dikeluarkan tentang itu sebenarnya. Itu untuk di TBK. Gitu. Kemudian kalau yang spesifik untuk TIU-nya bagaimana? Oke, untuk TIU itu ada 3 tadi, yaitu bahasa Indonesia, ada matematika, ada figura yang termasuk cermin, meneruskan gambar, itu figura namanya. Saya kebetulan yang ngajar bidang bahasa Indonesianya. Kalau kita di Primagama Palangkaraya itu yang ngajar matematikanya Mas Iwan. Kemudian wawasan kebangsaan, yang terutama wawasan kebangsaan itu Bu Nanik, yang memang orang bidang khususnya. Tapi kalau memang Bu Nanik lagi berhalangan, saya langsung backup juga. Karena saya kadang bisa wawasan kebangsaan, kemudian bahasa Indonesia TIU, kemudian saya juga ngajar TKP, kemudian ngajar psikotes. Jadi bidangnya banyak. Nah, di TIU itu sebenarnya adalah soalnya psikotes. Kenapa bahasa dan matematika, kecerdasan manusia itu diukur berdasarkan kemampuan berbahasa. Untuk kemampuan nalarnya, kemampuan analitisnya adalah pada hitungan, matematika. Nah, di bahasa Indonesianya itu ada sinonim, antonim, analogi, pengelompokan kata, kemudian penalaran logis dan penalaran analitis. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang hampir sama artinya. Cuma kalau kita bahas gitu kan belum tentu yang lain paham dengan mudah. Ya udah sama kata. Dan yang selalu saya tekankan adalah ingat, sinonim itu kodenya pakai sama dengan. Kalau orang bahasa Indonesia iya paham. Tapi ingat yang saya ajarkan bukan orang bahasa Indonesia loh, gitu kan. Berbagai macam latar belakang. Jadi saya harus nekankan sampai hal yang terkecil. Sinonim itu kodenya sama dengan, karena nanti di soal tes nggak ada ini sinonim, ini antonim. Kita harus paham sendiri gitu. Mencari kata yang sama arti. Lalu bagaimana jika mencari sinonim perempuan? Kebetulan saya benar soalnya. Berapa kali saya dapat tes itu. Sinonim perempuan, alternatif jawabannya gadis, putri, pemudi, cewek, wanita. Ayo, yang mana sinonimnya? Gadis, putri, pemudi, cewek, wanita. Mana sinonim perempuan? Kira-kira yang mana, Bu? Wah, betul-betul inilah soalnya menjebak. Dan itu sering dikeluarkan di soal sinonim. Hal-hal begitu. Minimal 3 atau 2 yang akan sama sinonimnya. Nah, dalam mencari sinonim adalah mencari padanan terdekat. Terdekat dengan perempuan adalah yang porsinya banyak atau secara usia dewasa. Berarti wanita dulu. Gitu. Kalau nggak ada wanita ya pemudi. Nggak ada pemudi gadis, nggak ada gadis putri, nggak ada putri baru cewek. Itu urutan. Misalkan busana, ada baju, ada gaun, ada jas. Ini semua busana. Tapi mana porsi yang paling banyak digunakan?
Gaun, baju, atau jas? Yang paling banyak digunakan baju. Berarti sinonim busana adalah baju dulu. Gitu. Itu banyak dikeluarkan tipe-tipe begitu di soal sinonim. Bukan nggak ada jawabannya. Atau kok ada 2 jawaban benar? Betul. Ada 2 jawaban benar sinonim. Ada 3 jawaban benar sinonim. Betul. Tapi mana padanan terdekat? Begitu juga dengan antonim. Antonim kan lawan kata. Kodenya seperti X. Kalau kita bilang yang lebih besar, lebih kecil, sering membelakangi, udah pusing lah orang. Seperti X, itu kode antonim. Antonim kita juga mencari lawan yang terdekat. Lawan dari lawan kata dependen, ada pilihannya mandiri, ada pilihannya independen. Sama. Mandiri ya independen. Tapi padanannya dependen adalah independen. Itu padanan, pasangannya. Ekspresi lawannya adalah impresi. Ekspresi adalah emosi yang diluapkan keluar sehingga dilihat oleh orang. Impresi adalah emosi yang ditekan ke dalam. Contoh dendam, iri hati. Itu impresi. Ekspresi misalkan saya marah, saya tunjukkan, saya bentak orang, ekspresi. Dan enaknya kalau mencari antonim, kata yang hampir sama pengucapannya pasti berantonim. Dependen, independen. Ekspresi, impresi. Deduktif, induktif. Aktif, pasif. Pasti hampir sama pengucapan itu pasti antonim. Kemudian pengelompokan kata. Kalau pengelompokan kata, itu kita mencari kata yang bukan dari kelompoknya. Misalkan contoh baju, jas, jaket, gaun, selendang. Ini kan kelompok busana. Baju, jas, jaket, gaun, kelompok busana. Selendang bukan. Oh, berarti pilihannya selendang. Gitu. Itu untuk yang pengelompokan kata. Kemudian analogi. Analogi itu cirinya pakai titik 2. Analogi itu apa sih? Mencari hubungan yang sama. Kemudian saya tambah biasanya. Dengan posisi yang sama. Kalau posisi terbalik akan salah. Tikus, ular. Biasa gitu. Ini apa sih tikus ular? Untuk memudahkan kita mengerjakan analogi. Dan analogi ini pasti keluar di soal CPNS. Nggak akan pernah nggak. Sinonim, antonim, pengelompokan kata itu rezeki. Kadang keluar, kadang enggak. Tapi kalau analogi, penalaran logis, penalaran analitis, itu wajib keluar. Nah, analogi itu cara mengerjakannya adalah kita memberikan kata bantu. Jangan panjang-panjang kata bantunya. Kayak tikus, ular. Tikus dimakan ular. Nah, kita cari yang dimakan. Beda misalkan ayam padi. Bukan ayam dimakan padi. Oh, salah. Elang buaya. Elang dimakan buaya. Oh, salah. Ular elang. Ular dimakan elang. Oh, itu jawabannya. Gitu. Jadi kita kasih kata bantu. Hubungannya sama. Antara yang dimangsa dan pemangsa. Posisinya juga sama. Makanya kita kasih kata bantu tadi. Dimakan. Oh, cari harus dimakan. Jangan memakan. Gitu. Itu untuk menjawab soal analogi. Kemudian, nanti banyak sekali ini sebenarnya. Iya, sampai wah ini banyak sekali ilmunya. Karena kalau tes asesor itu juga mirip-mirip begitu ternyata soalnya. Iya, karena wah, nanti saya bisa belajar dengan Arvendin. Itu kecerdasan dasar manusia diukur dari situ sebenarnya, Bu. Wah, saya dipertanyakan kecerdasan. Oke, kemudian dia penalaran logis. Logis itu apa sih? Masuk akal. Oke, sekarang misalkan semua hewan dapat terbang. Kucing adalah hewan. Jawabannya adalah kucing dapat terbang. Logis nggak? Tidak. Coba, semua hewan dapat terbang. Kucing adalah hewan. Semua hewan dapat terbang. Berarti logis jawabannya. Iya. Nah, penalaran logis adalah menarik kesimpulan berdasarkan logika soal. Oh,
berarti tidak boleh berdasarkan logika kita. Iya, Ya. jangan banyak orang menjawab itu terjebak dengan logika sehari-hari. Berarti itu sama seperti ketika ada soal semua ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Iya, Itu menjebak juga. iya, makanya kita lihat apa logika yang ditawarkan oleh soal. Jangan terjebak dengan logika sehari-hari kita. Kawan-kawan banyak terjebak dengan logika sehari-hari. Gitu. Kita perhatikan soal ini menawarkan apa. Beda kalau tidak semua hewan dapat terbang. Kucing adalah hewan, bisa kucing tidak dapat terbang. Tapi kan disampaikan semua hewan dapat terbang. Kucing adalah hewan, berarti kucing dapat terbang. Gitu caranya. Logikanya kita ikuti begitu. Dan ini ada rumusnya. Berarti anggap saja kucing itu adalah nama burung atau apa begitu ya? Enggak, karena semua hewan dapat terbang. Mau dibilang ikan adalah hewan, ya ikan dapat terbang. Iya, barangkali daripada pusing begitu. Iya. Misalnya lebih baik anggap saja kucing itu adalah nama burung atau Iya. apa. Gitu. Makanya ini jangan sampai terjebak dengan logika sehari-hari. Logikanya soal. Dan silogisme itu ada 60 rumus. Tapi ada 5 rumus yang sering dikeluarkan. Pertama, P1 atau pernyataan pertama, A sama dengan B, P2 B sama dengan C, maka jawabannya adalah A sama dengan C. Yang sama dibuang. Semua hewan dapat terbang. Kucing adalah hewan. Yang sama kan hewan. Itu kita buang. Sisanya kucing dan dapat terbang. Kucing dapat terbang. Misalkan, semua siswa SMA memakai seragam. Ani adalah siswa SMA. Ani memakai seragam. Ani memakai seragam. Yang sama ini dibuang. Nanti dibikin alternatif jawaban. Ani memakai seragam. Ani siswa SMA memakai seragam. Nggak ada yang salah. Benar. Secara logika soal benar semua. Tapi ingat rumus. Yang sama, buang. Gabungin yang tidak sama. Itu rumus pertama. Rumus kedua. Dalam menjawab soal silogisme. Dan ini yang paling saya sukai. P1. Semua A sama dengan B. P2. Sebagian A sama dengan C. Maka kesimpulannya ada 2 cara. Sebagian A sama dengan B plus C, digabungin semua. Atau dengan ngambil yang pertama tadi, sebagian B sama dengan C. Yang samanya dibuang. Dan yang harus diingat, ketika pernyataan pertama menggunakan kata semua, dan pernyataan kedua menggunakan kata sebagian, sementara, beberapa, maka jawaban wajib pakai sebagian, sementara, beberapa. Kalau pernyataan jawaban dimulai dengan kata semua, pasti salah. Makanya saya senang kalau soal itu yang keluar di silogisme. Kenapa? Karena saya pernah dapat soal semua bla bla bla, sebagian bla bla bla. A semua salah, B semua salah, C semua salah, D sebagian, E semua salah. Oh, D jawabannya. Saya bahkan nggak baca soal. Nggak baca jawaban. Saya semua sebagian. Oh, cari pakai sebagian. Karena pakai semua pasti salah. Ngapain pusing-pusing? Dan yang harus diingat, semua sebagian ini bisa saling mengganti. Sebagian sementara beberapa bisa saling menggantikan. Misalkan semua ketua RT berjiwa sosial. Semua ketua RT adalah PNS. Sebagian PNS berjiwa sosial. Berarti sebagian ketua RT berjiwa sosial. Atau sementara ketua RT berjiwa sosial. Beberapa ketua RT berjiwa sosial. Jadi mereka 3 ini bisa saling menggantikan. Tetapi kalau pakai semua, pasti salah. Ini harus diingat betul. Kenapa? Ada 5 alternatif jawaban. 3 menggunakan semua. Lumayan dong kita tidak membaca 3. Iya. Berapa detik waktu yang kita hemat? Kita hanya fokus pada 2 ini saja. Apalagi kalau saya dapat tuh 4 semua, 1 aja sebagian. Kan lebih gampang lagi. Iya. Nggak banyak berpikir gitu.
Karena tiap detik ini sangat berpengaruh sekali. Nanti saya akan jelaskan bagaimana manajemen waktu dalam mengerjakan tes supaya kita sukses dan gak panik. Wah, itu ada manajemennya. Oke. Semua sebagian itu sudah tadi. Selanjutnya rumus silogisme yang ketiga. Yang ketiga itu biasanya jika Andi lulus, ayah akan membelikan sepatu. Ayah memberikan Andi sepatu dan tas. Kira-kira Andi lulus atau tidak? Lulus? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Coba kita lihat syaratnya. Jika Andi lulus, ayah membelikan sepatu. Ayah membelikan Andi sepatu dan tas. Kalau dia lulus, syaratnya apa? Membelikan sepatu. Yang terjadi? Membelikan sepatu dan tas. Terwujud atau tidak? Kan malah dia dapat plus. Ada Tidak tas. terwujud. Kenapa? Kalau satu yang diminta, yang terwujud harus satu. Itu prasyarat. Oh. Kalau dua yang diminta, yang terwujud harus dua. Nggak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan. Itu prasyarat. Wow. Jika A sama dengan B, dan B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Makanya kalau yang diminta satu, yang terwujud harus satu. Padahal kita pikir, lah dia kan dapat plusnya, dapat tes. Dapat plus. Enggak, tidak lulus. Karena dia tidak terwujud. Kalau lulus, dia harus dapatnya sepatu saja. Itu syarat yang diminta. Untung saya tes CPNS-nya tidak di zaman sekarang lah. Kalau tidak puyeng juga rasanya. Ini yang kadang yang menjebak kita sehingga terlihat kita sudah benar, ternyata salah. 3 ini yang umum sekali dikeluarkan. Bahkan yang ketiga ini bisa diputar-putar soalnya. Jika Lina memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Jika Lina memakai celana hitam, maka Ani memakai celana putih. Ani memakai celana coklat. Yang sama buang dulu. Jika Lina memakai celana coklat, misalkan ia memakai baju hitam. Jika Lina memakai baju hitam, Ani memakai celana coklat. Berarti hitam-hitam sudah. Buang. Berarti jika Lina memakai celana coklat, Ani memakai celana putih. Misalkan sisa itu. Ani memakai celana coklat. Berarti Lina tidak memakai baju hitam. Yang samanya dibuang. Dan terkadang itu dibolak-balik. Gelas buatan Indokaca mudah pecah jika jatuh. Gelas yang tidak mudah pecah jika jatuh bukan gelas buatan Indokaca. Kemudian dia katakan gelas A tidak mudah pecah jika jatuh. Atau gelas buatan Indokaca tidak mudah pecah jika jatuh. Gelas yang mudah pecah jika jatuh dikategorikan sebagai barang pecah belah. Barang yang tidak mudah pecah juga jika jatuh bukan barang pecah belah. Gelas buatan Indokaca tidak mudah pecah jika jatuh. Kan udah dibuang-dibuang, yang sama dibuang-dibuang, kan sisa pecah belah atau bukan? Tidak mudah pecah, berarti bukan barang pecah belah. Gitu. Jadi jangan dipanjang-panjangkan dengan pernyataannya sudah diulang. Iya. Pernyataannya sudah diulang, dibuang. Meskipun benar, iya nggak salah, benar. Tapi rumusnya sama dibuang. Gitu. 3 ini yang paling sering dikeluarkan. Terutama semua sebagian. Meskipun ada yang umumnya misalkan A sama dengan B, A sama dengan C, A sama dengan D. Maka B, C, D sama dengan A. Misalkan rusa bertanduk indah, kambing binatang bertanduk, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Yang sama apa dari mereka? Tanduk. Berarti rusa, kambing, dan kerbau mempunyai tanduk. Gitu dia. Itu silogisme. Iya. Silogisme rumitnya ternyata di situ. silogisme di saat tes itu lebih rumit daripada silogisme yang saya pahami ketika di kuliah. Iya, di kuliah kan kita silogisme tentang generalisasi, kategorial, kemudian analogi, itu saja. Ternyata, sebab akibat. Iya, sebab akibat. Ternyata yang kita temui di tes ada 60 jenis.
Cuma yang paling sering dikeluarkan, kenapa saya ajarin 3 ini, karena ini yang saya pelajari tes, baik itu TNI Polri, sekolah kedinasan, tes CPNS. 3 ini yang paling sering dikeluarkan. Saya pelajari benar semuanya. Itu untuk silogisme, Bu. Kemudian di TIU, masih TIU nih banyak betul. Makanya saya kalau ngajar tentang TIU itu biasanya sampai 6 kali pertemuan. Satu pertemuan itu 1,5 jam. Itu khusus TIU saja. Apalagi yang terakhir di TIU untuk bahasa Indonesia, penalaran analitis. Pasti lebih sulit. Biasanya saya bercanda dengan orang-orang saya ajarkan. Sinonim, antonim, kita ketawa. Pengelompokan kata kita ketawa. Analogi kita tersenyum. Silogisme cemberut. Analitis baasap. Biasa gitu tuh. Artinya tingkat-tingkat kesulitannya. Penalaran analitis tidak ada rumusnya, tapi jawabannya sangat pasti. Penalaran analitis adalah kemampuan kita dalam memahami soal. Menguraikan bahasa-bahasa soal. Dalam penalaran analitis, dalam penalaran analitis itu, saya selalu bilang dengan teman-teman, jangan banyak baca. Pusing kalian. Kalau kamu udah ketemu soal penalaran analitis, langsung ambil kertas, langsung ambil pensilmu. Langsung uraikan dengan bahasa yang kamu pahami. Jangan kebanyakan dipelototin. Kan kita kan baca, kan ini masih wacana, baca ulang-ulang. Pusinglah kamu. Analitis itu langsung kita uraikan. Misalkan, 8 orang eksekutif muda duduk pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda duduk di mengelilingi sebuah meja bundar. Kita bikin meja bundar. 8 orang, kita bagi meja ini jadi 8. Tarik garis 8. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Langsung kasih Gagah, Aldo. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Belum tahu tempat, abaikan dulu. Kemudian Lulu duduk berhadapan dengan Lala. Belum tahu tempat, abaikan dulu. Mamat duduk terpisah 2 kursi dengan Aldo. Oh Mamat, ini Aldo 1, 2, oh Mamat. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Oh, masukkan lagi. Lisa berhadapan dengan Lulu. Sudah. Ketemu. Langsung diuraikan. Ketemu semua. Misalkan lagi, soalnya begini. Dalam suatu pertandingan tenis meja, Amran lebih baik daripada Bambang. Kita langsung tulis Bambang di atas, Amran di bawah. Tetapi dalam pertandingan bulu tangkis, Amran tidak sebaik Bambang. Kita bikin bulu tangkis, kita uraikan gitu. Susun mereka. Ketemu dia. Kelihatan mudah, iya. Analitis tidak cukup kamu tahu. Analitis itu harus terampil. Saya paling senang kalau ketemu soal analitis. Karena jawabannya sangat pasti. Tapi salah-salah, 1/2 jam tidak akan selesai kita uraikan. Ada teman saya, seorang pengajar bahasa Indonesia juga sebenarnya. Mengerjakan soal analitis satu saja, butuh waktu 1/2 jam. Memang analitisnya cukup rumit. Butuh waktu 1/2 jam. Ketemu, iya. Dia bisa mengerjakan soal itu. Pertanyaannya, waktumu habis untuk itu saja. Makanya analitis itu harus terampil. Dan cepat ya. Iya, saya kalau analitis itu, karena satu teks itu kan bisa untuk 5 soal atau 3 soal. Satu teks itu saya selesaikan dalam waktu sekitar 15 detik untuk menganalitisnya. Banyak waktu yang tersimpan oleh itu. Jadi harus terampil. Jadi kalau ketemu analitis, langsung kalimat-kalimat soal itu langsung kita uraikan dalam coretan-coretan. Kalau lebih tinggi lebih rendah ya kita tulis. Lebih tinggi berarti atas, lebih rendah di bawah. Atau kunjungannya sebelum sesudah. Yaudah kalau sebelum di depan, sesudah di belakang kita tulis. Dalam pertandingan catur misalkan A, B, C, D, E bertanding catur. A menang 2 kali, B seri 2 kali, C kalah 2 kali, dan D tidak pernah seri. Langsung kita bikin kolomnya. A, B, C, D menang seri kalah. A menang 2 kali, isi di kolom menang 2. B seri 2 kali di kolom seri 2.
C kalah 2 kali, isi di kolom kalah 2 kali. Kemudian D tidak pernah seri, X kan di bagian tidak pernah seri. Ada sisa 1 pertandingan. B 2 kali seri, sedangkan D tidak pernah seri. Berarti B seri melawan A dan C. Kita masukkan serinya A melawan B dan serinya C melawan B. Sekarang A menang 2 kali. Berarti dia pas sudah dengan B kan seri. Berarti dia menangnya melawan C dan D. Masukkan lagi. C berarti kalah melawan A, D berarti udah kalah sekali. Tadi kan D cuma disebut tidak pernah seri. Berarti dia udah kalah sekali melawan A. Kemudian C kalah 2 kali. Lawan B seri, lawan A kalah sekali, berarti kalah sekalinya lagi dengan D. Berarti masukkan D menang sekali lawan C. Berarti sisa pertandingan terakhir adalah B melawan D. Tentatif, bisa menang, bisa kalah. Hitung poinnya. Kalau menang berapa, kalau kalah berapa. Ketemu jawabannya. Jadi langsung disusun. Dalam satu minggu, 5 orang anak, 3 perempuan, 2 laki-laki, harus mengerjakan piket kelas. Dari Senin sampai Jumat. Susun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bikin tabelnya namanya. Dia tidak bisa di hari apa. Langsung XX kan. Susun. Gitu analitis. Sisanya nanti matematika itu deret. Ada aritmatika. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Karena saya tidak ke situ mengajarnya. Karena itu bidangnya biasa kami di Primagama itu Mas Iwan yang megang. Meskipun saya bisa. Tapi biasanya rumusnya adalah rumus untuk saya sendiri gitu. Kalau figura tinggal kita melanjutkan, itu ada triknya. Ada lihat biasanya dia ada beberapa titik, biasanya ada 1 titik pembeda. Jadi fokus ke titik pembeda itu. Gitu untuk nyari figura, atau kata ibu tuh cermin. Nah, itu figura macam-macam, melanjutkan gambar dan lain-lain. Lihat 1 titik pembeda, di situ aja kuncinya. Ya, Itu nanti Tio. kapan-kapan saya belajar. Iya. Kursus nanti ngajak Abdal nanti dengan dia. Biar lulus tes apa saja. Iya. Iya. Ada lagi bentuk soalnya yang lain kalau untuk Tio. iya Tio. Tio itu saja. Bu. Oh. Berarti yang belum dijelaskan ini tinggal TKP ya? Iya, Nah, TKP. spesifik soal-soal TKP itu seperti apa? TKP itu sebenarnya kita salah paham konsep. Menjawab TKP itu. Apa sih konsep dasar menjawab kok TKP? 1, pelayanan publik. Apa konsep pelayanan publik? Kepuasan pelanggan. Misalkan, ini tidak lengkap syarat-syaratnya, bukan ditolak. Layani sambil lihat apakah syarat-syarat ini masih cukup dilayani sehingga bisa dilengkapi di kemudian hari. Bagaimana caranya pelanggan harus puas? Karena ASN itu pelayan publik, seharusnya ramah, senyum, sopan, santun, melayani dengan tulus kisahnya. Iya. Kisahnya. Iya, tapi kalau di soal memang harus yang ideal ya. Iya, kisahnya begitu. Tapi ternyata yang kita temui di lapangan banyak ASN tidak memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Inilah kesalahan. Merasa diri ASN, merasa lebih tinggi dari orang, tidak. Anda menjadi ASN, Anda itu digaji oleh rakyat. Berarti Anda harus melayani dengan tulus. Bahasa saya ini perampok uang rakyat tapi untuk bekerja. Karena saya kan digaji dari uang rakyat. Berarti saya harus melayani rakyat dengan tulus. Jangan merasa kita ASN, kita merasa lebih tinggi dari orang. Salah konsep berpikir begitu. Makanya di dalam tes ASN, pelayanan publik nomor 1. Bagaimana kepuasan pelanggan memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep pelayanan publik adalah anti korupsi. Tidak boleh menerima uang dalam bentuk apapun atau hadiah dalam bentuk apapun. Tidak boleh. Kisahnya. Saya selalu katakan kisahnya, kenapa? Kenyataannya, udahlah gitu kan. Itu udah mendarah daging. Tapi ini harus kita berantas. Makanya ASN sekarang harus, saya kalau ngajar itu saya selalu tanamkan pelayanan publik yang baik, anti korupsi, kemudian profesional mampu bertanggung jawab mengerjakan pekerjaannya. Kreatif dan inovatif. Artinya bagaimana dia kreatif mengembangkan sesuatu. Jadi ada perubahan, misalkan ada perubahan, lalu kita pelajari dulu perubahan. Tidak.
Perubahan pasti untuk kebaikan. Ketika ada alat baru, harus segera dipelajari. Kreatif dan inovatif. Kemudian yang tambahan, kalau zaman saya nggak ada. 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir tes, itu yang anti radikalisme. Karena isu radikalisme itu lagi luar biasa di Indonesia. Makanya soalnya anti radikalisme. Maka saya akan menduga TWK nanti banyak bicara pengamalan Pancasila, nasionalisme, kan untuk anti radikalisme, TKP-nya akan bicara ke situ. Kalau masalah anti radikalisme, kita tidak pandang sahabat baik. Kalau dia terpapar paham radikal, ya segera. Ketika polisi tangkap atau Badan Intelijen Negara mengatakan ini terpapar paham radikal sehingga dilakukan penggerebekan oleh BNPT, nggak boleh kita tolak. Artinya mereka sudah mengintai begitu lama. Kalau misalnya ada juga yang beranggapan itu sebenarnya hanya isu-isu yang dibuat-buat, bagaimana tuh? Itu kan tinggal pembuktian di sidang. Iya. Ketika mereka sudah menangkap, berarti mereka bisa mempertanggungjawabkan. Benar atau tidak nanti pembuktian di sidang. Jadi jangan kita langsung mencela. Hati-hati dengan jawaban itu. Gitu. Karena ini tidak sembarangan. Dan ini yang banyak menggugurkan. Jangan sampai terjebak masalah anti radikalisme. Biarpun itu anakmu, saudaramu, kalau sudah katanya ini terpapar paham radikal, lalu dirajukan penangkapan, ya kita ikuti proses yang ada. Jangan kita langsung menyalahkan. Ya memang betul, kita kan bahasanya jangan seuzon ya. Atau jangan berpikiran negatif terhadap seseorang. Tapi kita juga jangan berpikiran negatif terhadap pemerintah. Contoh ketika pemerintah menerapkan PPKM, kita langsung bilang, pemerintah itu sengaja ingin membunuh rakyat perlahan-lahan. Itu kan pikiran negatif. Iya, walaupun misalnya berpikiran maksudnya begini, ketika ada yang berpikiran negatif sebenarnya juga ada juga kewajiban pemerintah ketika hal itu dirasakan masyarakat seperti itu, lebih pilih mana, mati kelaparan atau mati karena takut penyakit. Ya, itulah sebenarnya tugasnya para ASN untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah itu tadi dan menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada atasannya. Kebanyakan kan tidak mau. Tugas ASN, bahkan ada ASN yang selalu menyalahkan pemerintah. Ada. Langsung saya tegur, Pak, kalau kebijakan pemerintah sudah ditetapkan Bapak bilang selalu salah, Bapak berhenti jadi PNS. Kenapa begitu? PNS itu apa sih? ASN itu apa sih? Menjalankan kebijakan pemerintah untuk melayani publik. Ketika sesuatu kebijakan itu sudah ditetapkan, ya kita laksanakan. Selama kebijakan itu tidak merugikan orang banyak. Tapi ada kalanya memang kebijakan itu apa ya? Memang ada, kalau kita lihat kebijakan itu penuh dilema. Iya. Orang mengambil kebijakan pemerintah itu tidak mudah. Dan ini kadang bisa keluar di soal TKP. Bagaimana sikap kita sebagai karyawan? Bahasanya karyawan, bukan karena kita kan belum ASN ketika tes. Bagaimana sikap kita sebagai karyawan terhadap kebijakan itu? Kebijakan ini pasti selalu penuh dengan dilema. Ingat, ketika kita melihat suatu kebijakan, memilih di TKP, humanisme jangan sampai ketinggalan. Bagaimana menjadi pribadi manusia yang sebenarnya. Meskipun humanisme, profesionalnya juga harus tetap. Nah, jadi pahami konsep dasarnya adalah anti korupsi, pelayanan publik yang baik, inovatif kreatif, humanisme, adaptasi kerja, anti radikal. Itu konsep menjawab TKP. Dan TKP sekarang kan cukup enak karena 126 saja passing grade-nya. Kalau zaman saya kan 143. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi Iya. yang dulu ya. Itu sih TKP ya. TKP. Yang penting paham konsep dasar. Konsep dasarnya saja itu yang harus kita pahami. Pasti kita bisa menemukan jawabannya kalau paham konsep dasarnya. Kira-kira begitu. Oh iya. Nah, selanjutnya ada tidak keterikatan atau kesamaan antara soal-soal tes CPNS kemudian pokoknya antara sekolah kedinasan dan tes TNI Polri, ada tidak?
Ya pasti punya kesamaan terutama di ininya ya. Kalau yang dari TIU itu kan tadi saya sampaikan TIU TKP CPNS itu sama dengan soal psikotesnya TNI Polri. Sekolah psikotesnya sekolah kedinasan. Psikotes kan ada 3. Kecerdasan, kepribadian dan kecermatan. Nah, biasa saya kasih juga kecermatan tuh gini loh cara ngerjain. Biasa saya kasih trik-triknya. Nah, dan rata-rata yang kita ini kan puji Tuhan berhasil ya. Jadi kesamaannya di situ. Kemudian nanti di akademik. Akademik tuh pasti akan bersama-sama. Dan untuk sekolah kedinasan kan mereka SKD juga. CAT SKD juga gitu. Jadi sama dengan CPNS. Makanya punya modul belajar CPNS udah bisa untuk kedinasan. Punya modul kedinasan udah bisa untuk belajar CPNS karena keterkaitan materinya sama. Gitu karena inteligensia umum itu bahasa matematika itu memang kecerdasan dasar manusia. Untuk mengukur kecerdasan dasar manusia di situ melihatnya. Gitu. Makanya tes inteligensia umum. Maka dia kan seleksi kompetensi dasar. Makanya kecerdasan dasar yang diukur. Gitu. Kalau tidak lulus itu diragukan berarti kecerdasannya. Keberuntungan. Jadi jangan kita ragukan kecerdasan tidak. Iya kasihan karena setiap orang kan punya momennya, punya waktunya. Karena selain kita belajar habis-habisan juga faktor berikutnya adalah keberuntungan dan Tuhan itu sudah menciptakan garis hidup kita masing-masing. Ada orang yang memang tidak beruntung di ASN ternyata beruntung di dunia bisnis. Ada dia tidak beruntung di dunia bisnis, dia beruntung di ASN. Ada orang beruntung di kedua-duanya, wah, lebih mantap lagi itu. Anda itu beruntung di keduanya. Amin. Aminkan saja. Aminkan saya juga ya. Amin, semoga beruntung di keduanya juga. Amin. Nah, Kak, menurut Kak Arbendi itu berapa lama sih waktu ideal atau trik menjawab soal-soal itu bagaimana sih caranya? Waktu ideal untuk belajar menguasai soal? Iya. 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau Anda ingin lolos CPNS, lolos tes kedinasan, belajarlah soal-soal itu 3 tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Makanya saya dengan teman-teman yang mau masuk Akpol, jangan ketika mau baru lulus SMA lo mikir belajar untuk masuk Akpol. Iya sih, ada yang masuk, iya. Coba bayangin yang belajar 6 bulan dengan belajar 3 tahun, mana yang lebih menguasai? Makanya kita jangan heran anak-anak taruna Nusantara itu banyak yang lolos Akpol. Bukan karena main duit, tidak. Tes Akpol sama dengan PNS, nggak bisa main duit. Udahlah, ubah konsep kita karena dia anak jenderal, dia anak udah itu konsep lama yang sudah tidak dipakai sekarang. Sekarang sistem CAT, kamu klik selesai keluar nilai. Psikotes juga begitu, klik selesai keluar nilai. Yuk di mana nipunya? Mereka dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 udah belajarnya itu saja. Iya. Wajar. Karena menjawab soal itu tadi saya bilang tidak hanya Anda tahu, tetapi Anda harus terampil. Saya bisa mengerjakan 100 soal. Iya. Terampil nggak kamu mengerjakan 1 soal itu hanya dalam waktu 10 detik? Iya. Saya soal wacana, terutama ide pokok, segala kesalahan kalimat, saya cuma butuh waktu 10 detik. Wah. Analogi cukup 3 detik. Silogisme cukup 5 detik. Luar biasa. Karena saya kan mengajar soal ini, jenis soal begini kan saya memang mengajarnya itu dari tahun 2014. Wah. Saya tes 2018. 4 tahun. Berarti udah butuh 1 tahun untuk Iya, menguasai. 4 tahun. Dan ketika saya menuju tes, waktu itu kalau saya nggak salah pendaftaran, karena tim yang mendaftarkan gitu kan, yang mengurus pendaftarannya itu kalau nggak salah itu di Juni atau Juli, tesnya kan di November. Anggaplah 3 bulan. Saya 3 bulan itu meskipun saya sambil ngajar ini, udah lama, saya selama 3 bulan, jam 8 pagi sampai jam 11 siang belajar soalnya. Latihan soal, istirahat, lanjut jam 1 sampai jam 5. Lanjut lagi nanti jam 7 malam sampai jam 12 malam. Tiap hari begitu. Jadi wajarlah Anda di tahun 2018 mendapatkan nilai tertinggi. Iya, itu rezeki lebih. Jangan-jangan kalau di
ranking kan se-Indonesia jangan-jangan juara 1 juga. Enggak juga, masih banyak lah yang lebih bagus. Siapa tahu. Jadi kalau mau latihan, kalau mau tes ya gitu, kita harus sadar. Misalkan saya harus mengikuti misalkan kompetisi di bidang puisi. Saya memang biasa nulis puisi. Santai saja tidak. Saya harus habis-habisan belajar. Erwin Gutawa aja seorang komposer top, ketika mau mengadakan pertunjukan mereka latihan berbulan-bulan. Lah kita yang belum nggak ada apa-apanya kok mau nyantai-nyantai saja nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kalau mau lolos tes, yuk belajar materi yang tepat dengan waktu yang lama. Membosankan iya. Kalau pengen sukses ya harus tekun dan sabar. Iya. Belajarlah dengan soal-soal itu. Mumpung nih masih ada beberapa minggu waktu dan kemungkinan bisa diundur tesnya. Yuk belajar pagi siang malam. Jangan mikir ngantuk dan capek. Semua orang ngantuk dan capek. Kalahkan dulu itu untuk sementara. Gitu. Setuju. Nah, ini saya sering mendengar cerita-cerita. Kan banyak orang yang les dengan Kak Arbendi dan kayaknya banyak yang sukses juga. Nah, output yang mereka dari mana-mana saja yang biasanya lulus dengan Kak Arbendi itu, misalnya tes di TNI Polri kah atau tes CPNS kah? Nah, bagaimana tuh ceritanya? Rata-rata 70% yang lolos. Rata-rata. Yang kemarin kita untuk TNI Polri bahkan ada yang lolos Akpol. Kemudian yang Bintara tuh 80% lebih itu yang lolos ke Bintara. Yang seangkatan dengan saya CPNS. Seangkatan dengan saya tesnya dan saya ngajarin mereka. Makanya rame kami waktu prajabatan itu. Karena ketemu dengan orang yang ngajarin gitu kan. Jadi lumayan banyak juga yang lolos. Rata-rata 70% lah. Dari berbagai latar belakang. Bahkan ada yang saya ke ini salah satu teman di yang lolos kejaksaan. Dia 4 kali tes. Gagal terus. Terus dia les dengan saya selama 1 tahun. Dia menghubungi Primagama Palangkaraya saat itu. 1 tahun les dengan kita sampai psikotesnya. Sampai saya bosannya. Ngajarin ketemu orangnya itu terus. Dan privat. Bukan ikut kelas biasa, privat. Lolos. Jadi dia langsung nelpon saya. Bang, terima kasih bang, saya lolos, bla bla bla. Sama nih kemarin yang TNI Polri, ada yang tahun ini, tahun terakhir dia ikut tes. Baru ikut les dengan kita, lolos juga. Ada itu si dari Pangkalan Bun 2 orang. Kalau saya bisa katakan sih, saya itu angkat bendera putih ngajar mereka. Cuma karena saya dibayar untuk ngajar mereka, terpaksa harus ngajar. Padahal saya udah angkat bendera putih. Dan puji Tuhan, dua-duanya lolos Polri. Alhamdulillah. Jadi senangnya luar biasa, orang tuanya senangnya luar biasa. Dan mereka ini, orang-orang ini menyampaikan ke teman-temannya. Kamu tahunya les dengan kami? Les kami di Primagama Palangkaraya atau dengan saya dari mana? Dari ini. Yang udah lolos. Gitu. Jadi 70-an%. Bayangkan saya yang harusnya mengangkat bendera putih. Mereka yang lolos itu. Tapi itu kebanggaan tersendiri. Iya. Kalau ketika sudah menyerah untuk orang lain. Makanya saya selalu mencari materi atau bagaimana cara saya menyampaikan materi itu yang sangat sederhana karena konsepnya ada bagaimana anak kelas 3 SD paham. Makanya saya hindari bahasa-bahasa keilmuan. Saya gunakan bahasa-bahasa yang umum dipakai sehari-hari. Memang kalau ketemu dengan sesama pengajar bahasa saya pasti disalahkan. Contoh kayak tadi masalah ide pokok. Saya pasti, karena memang yang saya ajarkan salah. Caranya kalau orang dengar, tapi kalau kita pahami secara sederhana ya begitu. Termasuk struktur kalimat. Prasa itu bagaimana, struktur kalimat. Orang pusing dengan ini SPOK pelengkap, mana objek, mana pelengkap. Ini prasa, ini klausa, orang pusing. Gitu. Jadi saya cari bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah untuk setidaknya anak kelas 3 SD memahami. Kalau anak kelas 3 SD paham, nggak mungkin yang tua nggak paham. Iya, gitu dia. Karena bukan karena mereka nggak mudah paham, tidak. Dia dari lulus SMA berapa tahun sih untuk kuliah? Apalagi yang kedokteran. 4
4 tahun kuliah mengambil sarjana kedokteran, belum lagi ngambil profesi dokter. Bahkan ada yang untuk tes dosen kan. Berarti dari S1, S2 berapa tahun dia? Berapa tahun dia sudah meninggali pelajaran dasar itu. Makanya bukan karena mereka nggak paham, tidak. Kita saja lama duduk saja selama 5 tahun, pasti akan lupa bagaimana caranya berjalan. Lumpuh itu berarti. Iya, lupa caranya berjalan gitu. Iya. Makanya kita cari yang sederhana bahasanya. Iya. Nah Kak, ini kan pokoknya udah dijelaskan panjang lebar begitu ya. Dari apa sih maksudnya? Misalnya tadi udah dari apa TIU seperti apa, TKP seperti apa, TWK seperti apa. Mulai dari TWK tadi ya dijelaskan panjang lebar. TIU-nya juga dijelaskan panjang lebar, kemudian TKP juga. Pernah tidak, ini saya tidak tahu apakah di CPNS kemarin ada soal tes seperti tes apa ya, jadi namanya itu tes kognitif begitu, ada tidak kalau di ini? Tidak. Gimana, contoh soalnya gimana Jadi misalkan? misalnya begini, kalau kognitif tadi berarti masuk yang itu ya, TIU. Yang iya, TIU-nya, iya. karena itu kecerdasan dasar. Nah, kalau non kognitif itu berarti yang kepribadian itu ya. Iya, benar. Iya. Bahasanya aja yang lain. Bahasanya ya. Gitu. Iya. Berarti Anda ini kalau tes jadi asesor langsung lulus kayaknya. Enggak juga, kan masih banyak yang harus dihadapi. Enggak. Kayaknya udah mantap betul penguasaan apa-apanya. Nah, kemudian itu tadi ada disampaikan memang kalau strategi yang paling khusus yang digunakan Kak Ardendi dalam menjawab soal tes selain yang sudah disampaikan tadi. Oke, setiap orang berbeda, tapi ini yang selalu saya tawarkan kepada kawan-kawan yang les dengan saya. Apakah banyak orang dulu mengajarkan kita mulai dulu dari TIU karena itu sulit. Kita mulai dulu dari TKP karena passing grade yang tinggi. Kita mulai dari TWK, itu terserah. Anda mau mulai dari yang mana? Saya dulu mulainya dari TWK kemudian TKP. Karena saya memang sangat menguasai di situ. Kalau di TIU kan saya masalahnya kehitungan. Iya. Meskipun saya bisa tapi tidak menguasai. Gitu. Karena kita kan orang sosial. Iya. yang suka menyumbang. Nah, jadi yang pertama yang saya ajarkan adalah manajemen waktu. Karena kita biasanya panik dengan waktu. Iya. Manajemen waktu. Kalau sekarang kan 110 menit. Kalau zaman saya 100 menit. Sekarang kita pakai karena ini untuk bisa digunakan oleh kawan-kawan yang akan tes pada tahun ini. 110 menit. Ingat 30 soal TWK, 35 soal TIU, 45 soal TKP. 110 menit kita bagi 3. Berarti ada sekitar 32 menit. Rata-rata 32 menit. Ya udah, abaikan 30 menit, hitungan sederhana 30 menit. Artinya Anda punya jatah waktu untuk menjawab masing-masing kategori itu 30 30 30. 30 30 30 90. Tadi 110 menit. Berarti masih ada 20 menit jatah. Kita kurangin lagi nih. 25 menit, 25 menit, 25 menit. Berarti masih ada 30 menit space kosong. Sekarang kita paham passing grade. Misalkan ambil saja dulu sederhana 80 untuk TWK passing grade-nya. 80 berarti 5 kali 18 sudah lebih. 5 kali 17, lagi kali 16. Berarti 16 soal yang harus dijawab benar. Dia 30 soal, ya udah jawab aja 20 yang memang kita yakin benar dulu. Lepas lagi berikutnya. Sesuaikan passing grade. Misalkan TKP 126 berarti 30 kebanyakan, 25 cukup, 25, 27 misalkan sanggup 30 ya sudah. 25 menit atau 20 menit sudah terjawab segitu, lari ke berikutnya. Terserah mau mulai dari mana tadi. Jadi boleh dari TKP mana atau dari TIU atau dari TWK. Sesuai penguasaan kita. Jadi jangan terdoktrin harus dari TKP, enggak. Tapi manajemen waktunya yang benar. Kan lumayan nih. Ada sisa 30 menit. Kita punya stok waktu 30 menit untuk mengerjakan
soal yang belum selesai dan soal yang ragu-ragu. Cuma kalau kita CAT, tes itu, soal belum dijawab warna merah, soal sudah dijawab warna hijau. Ragu-ragu nggak ada. Makanya saya selalu sarankan kalau soal ragu-ragu, Anda tulis di kertas itu soalnya. Jadi Anda nggak perlu baca lagi. Baca satu-satu lagi. Misalkan udah terjawab semua. Kan kita masa baca satu-satu lagi, membuang waktu dong. Nah, makanya soal yang ragu-ragu biasa saya tulis. Saya dulu kan ada 10 soal TKP itu ragu-ragu. Jadi teman yang cerita di luar itu, nilai TKP saya itu belum tuntas. Belum lolos passing grade. Dia bingung 10 menit terakhir, saya bisa langsung melejit ke 153. Kok bisanya tepat-tepat yang dicari? Iya, saya kan sudah menulis soal yang saya ragu. Dan saya bahkan tulis, seharusnya jawabannya antara ini dan ini. Jadi saya tinggal kembali ke situ untuk memastikan. Gitu. Jadi manajemen waktu sebenarnya yang penting. Dan usahakan soal yang sulit tinggalin. Contoh analitis itu sulit. Kalau kita tidak kuasai tinggalin. Dan usahakan ketika kayak analogi, berarti kan kalau 110 soal kita hanya punya 54 detik satu soal untuk menjawab. Usahakan kayak mencari ide pokok 10 detik selesai. Analogi 10 atau 15 detik selesai. Berarti kita masih punya space waktu sekitar 30 sampai 35 detik. Ini lumayan stok-stok waktu ini. Makanya saya bilang tadi 1 detik itu berharga. Misalkan silogisme tadi kan lumayan. 2 detik untuk 1 alternatif jawaban yang semua sebagian. Ada 3 pakai semua. Dia 2 detik misalkan. Lumayan ada 6 detik. 6 detik bisa kita untuk menyelesaikan 1 soal lain. Daripada terbuang hanya untuk melihat A, B, C, D yang pakai semua. Langsung pilih sebagian. Jadi lebih kepada manajemen waktu. Begitu sebenarnya. Itu yang selalu saya tawarkan. Sehingga kita nggak panik karena kita punya space waktu itu tadi. Iya. Memang bagus sekali tuh. Apa itu? Masukan-masukannya. Karena walaupun, ini bedanya. Kalau di zaman saya dulu tidak. Atau barangkali karena dulu saya sebelum tes CPNS juga karena mengajar sana sini ya, barangkali bisa jadi karena Kak Arbendi juga karena mengajar di Primagama itu yang memudahkan menjawab apa-apa itu. Kan 4 tahun saya mengajar itu, jadi udah mempelajari betul bagaimana tipe soal. Gitu. Jangan sampai terkejut dengan tipe soal. Iya. Jadi secara tidak langsung di Primagama itu dapat duit dan memuluskan langkah. Untuk menjadi CPNS dan sekarang sudah PNS ya. Sudah penghapusan berarti. Udah lumayan lama. udah 3B berarti. Bentar lagi. Semoga secepatnya. Ya baik Kak, kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk para pelamar-pelamar yang ingin menjadi CPNS pada tahun ini? Belajarnya lebih banyak lagi. Dipus lagi. Lebih diperbanyak lagi belajarnya. Jangan mikir lelahnya. Karena apa? Soal itu tidak cukup Anda bisa mengerjakannya. Tetapi harus terampil. Bagaimana supaya terampil? Soal yang dikeluarkan 100, kita harus latihan 1000 soal atau lebih. Gitu dia caranya. Iya, sepakat. Tapi siapakah yang sanggup belajar sekeras itu? Saya sudah lakukan, berarti kawan-kawan pasti bisa. Iya, pasti bisa. Tapi memang percaya aja. Karena saya pernah melihat dengan dengan mata dan kepala sendiri ya. Betapa kerasnya Anda belajar. Iya. Kita sekarang mari kita tutup saja acaranya Kak, karena sepertinya sudah waktu sudah menunjukkan pukul hampir 22 ya 22. Pukul 22. Wah. Biasanya pukul 22 saya sudah tidur. Baik, mari kita tutup bersama-sama Kak. Ayo 1, 2, 3. Obrolan budaya makin berbudaya.